Wa syurutul jama'ati an yanwiyal ma'mumu al-ibtida'a fa in ahmalahu in aqadat furada fa in taba'a bila niyatin batalat salatuhu in intadara af'aluhu in intadara af'alahu intidaran tawilan fa in qalla aw ittafaqa fala walau iktada bi ma'mumin hala iktidaihi batalat salatuhu wal yanwil imamu al imamata fa in ahmalahu in aqadat furada wa sahhal iktida'u bihi wa fatal imama thawabul jama'ati wa istaratu niyatul imamati fil jum'ah wa yundabu liqasidil jama'ati al-mashyu bis sakinati wa yuhafidu ala idraki fadilati takbiratil ihram. Kita akan bahas tentang syarat sahnya sholat jamaah, baik itu sholat jamaah daripada sholat Jum'ah, sholat 5 waktu, maupun sholat sunnah. Maka syaratnya itu adalah yang akan disebutkan berikut ini. Jika terpenuhi syarat ini, maka terlaksana sholat jamaah itu. Tapi kalau tidak terpenuhi, berarti nggak sah. Apa itu? An yanwiyal ma'mumu al-ibtida'a. Yang pertama adalah makmum harus niat ibtida'. Nawaitu usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin ma'muman, gitu. Harus niat makmuman. Kalau tanpa niat makmuman maka enggak sah. Kecuali kalau seumpama dia tidak menunggu lama, berdekatan jarak gerakan daripada rukun fi'linya, maka tidak batal. Tapi dia tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Fa in ahmalahu in aqadat furada. Kalau dia tidak niat makmuman, maka sholatnya tidak menjadi sholat jamaah, tapi sholat sendirian. Sah sholatnya, tapi sholat sendirian. Nggak sah sebagai sholat jamaah, sholat sendirian. Tapi kalau seumpama dia itu mengikuti makmumnya, mengikuti imamnya dalam waktu yang tidak seperti biasanya dia melakukan sholat yang dia laksanakan atau dia lakukan semestinya, padahal dia tidak niat makmuman, batal sholatnya. Misalnya dia sholat duhur, kalau sendirian 3 menit selesai. Tapi karena dia itu makmuman, walaupun dia tidak niat makmuman, akhirnya jadi 5 menit, batal sholatnya karena dia nggak niat makmuman. Terus panjang nunggunya, padahal dia nggak niat makmuman. Bagaimana dia menunggu imam dan dia tidak menggabungkan sholatnya dengan sholat imam itu? Terus solusinya gimana?
kalau dia lupa niat makmuman, ya gabungkan pada saat itu. Pada saat dia niat, gabungkan sholatnya. Nah, mulai saat itu dia berarti sholat berjamaah, dianggap sholat berjamaah dan dapat fadilah jamaah dari mulai saat itu. Tapi kalau nggak niat sampai akhirnya, maka sampai akhirnya dia nggak dapat fadilahnya jamaah. Beda antara sholat jamaah sama sholat sendirian. Sholat sendirian dibandingkan sholat jamaah berbeda pahalanya 27 kali lipat gitu. Jadi rugi perbandingannya kalau seumpama kita sholat sendirian dapat uang 10.000, tapi kalau sholat jamaah dapat uang 270.000. Pilih yang mana? Nah, sholat sendirian apa sholat jamaah? Kalau seumpama yang sholat jamaah semuanya kasih duit 270.000, tapi kalau sholat sendirian 10.000. Kira-kira ada yang sholat sendirian? Nah, itulah. Jadi bahan perbandingan ya, yang paling mencolok, yang paling bisa memotivasi itu adalah dunia. Karena kita orientasi terbesarnya itu masih dunia. Nah, sehingga kalau kita ingin memotivasi diri kita melakukan sesuatu, kaitkan dengan dunia. Sama seperti kalau seumpama surat Waqi itu tidak terkait dengan rezeki, surat Waqi itu sama seperti surat Baqarah dan lainnya. Tapi karena terkait dengan rezeki, begitu baca surat Waqi ya langsung semangat. Lebih semangat daripada baca surat Yasin, lebih semangat daripada surat Tabarak. Kenapa? Karena terkait dengan rezeki. Kenapa kalau sholat duha itu rajin banget? Nah, karena terkait dengan rezeki. Padahal sholat duha sama sholat sunnah yang lainnya sebetulnya sama saja, sama-sama untuk Allah. Nah, tapi lihat, karena di situ ada identik dengan keduniaan, maka di situ lebih kita condongkan. Nah ini, fa in taba'a bila niyatin batalat salatuhu in intadara af'alahu intidaron tawilan. Intidaron tawilan. Definisi intidaron tawilan ini urfan li'annahu rabata salatahu bisalati ghairihi min ghairi niyah. Jadi urfan, kembali pada uruf. Ya, kira-kira kalau 3 menit atau 2 menit lama apa tidak? Oh lama, ya sudah, berarti batal sholatnya. Biasanya kalau sholat sendirian 3 menit, tapi kalau sholat jamaah 5 menit. Nah, berarti kan bedanya 2 menit. Perbedaan 2 menit itu lama apa sebentar? Lama. Berarti apa? Kalau dia tidak niat makmuman ketika sholat tersebut, maka batal sholatnya, harus mengulangi sholatnya lagi. Nah, tapi kalau sholat sendirian 5 menit, sholat jamaah juga 5 menit. Lalu pada waktu dia sholat jamaah nggak niat makmuman, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Cuma dia nggak dapat fadilahnya jamaah. Gitu. Fa in galla aw ittafaqa fala. Tapi kalau semua perbedaannya sedikit atau bersamaan, biasanya dia waktunya rokok, kebetulan imamnya juga waktunya rokok. Biasanya dia waktunya i'tidal, kebetulan imamnya juga i'tidal. Bersamaan itu, nggak apa-apa. Walau iktada bi makmumin hala i'tidaihi batalat salatuhu. Kalau seumpama dia lagi makmuman sama ustaz, ya. Lalu kemudian pindah makmuman dengan orang lain. Faham? Ketika dia itu sedang makmuman sama ustaz, maka batal sholatnya. Kecuali, terus gimana solusinya? Solusinya adalah niat mufaraqah dulu. Mufaraqah sama imam yang pertama. Setelah niat mufaraqah, baru kemudian gabungkan lagi dengan imam yang kedua.
Nah, jadi seperti solusi yang pertama tadi, kalau seumpama kita terlanjur sholat jamaah tapi lupa niat makmuman, gimana caranya? Ya tinggal niat makmuman sekarang. Berarti mulai saat dia niat, berarti terhitung dia sholat jamaah. Nah, gitu. Tapi sebelumnya dia tidak terhitung sebagai sholat jamaah. Wal yanwil imamu al imamatah. Tapi imam hendaknya dia niat imam juga, sunnah. Fa in ahmalahu, tapi kalau dia tidak niat, in aqadat furadah, maka sholatnya bagi imam itu berarti dia sholatnya sendirian, walaupun bagi makmum sholatnya jamaah. Tapi bagi dia, imam yang tidak niat imaman itu sholatnya furadah. Tapi hukumnya nggak wajib. Tapi ketika sholat Jumat wajib niatnya. Faham? Kenapa? Karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan cara jamaah. Tapi kalau sholat lima waktu nggak wajib dia niat imaman. Tapi kalau dia nggak niat imaman, maka tetap hukumnya sah sholatnya. Tapi bagi dia sholat itu tidak terhitung sebagai sholat jamaah, tapi sholat sendirian. Wafatal imamu thawabul jamaah itu. Wa istaratu niyatul imama fil jum'ah. Nah itu. Tapi kalau sholat Jumat harus niat imamah. Dari mulai takbir harus niat imamah. Allahu Akbar itu harus niat imamah. Kalau tidak, maka tidak sah sholatnya bagi imam. Paham? Wa indabu liqasidil jama'ati al-masyu bisakinatin. Dan kemudian setelah kita membahas terkait dengan syarat-syarat, walaupun di sini ada syarat-syarat yang tidak disebutkan, di antaranya adalah si makmum harus melihat ya kepada imamnya ataupun kepada makmum yang melihat kepada imam. Kemudian diantaranya adalah antara makmum dengan imam tidak berjauhan, sekiranya dia itu mendengar suaranya. Dan kalau seumpama di luar masjid, makmumnya kalau dia pergi ke imamnya tidak sampai membelakangi atau menjadikan kiblat di arah sampingnya, harus lurus. Faham? Kalau enggak, maka tidak sah. Itu diantara syarat-syarat yang tidak disebutkan di sini. Enggak boleh mendahului. Kalau mendahului dengan satu rukun haram. Kalau bersamaan makruh. Kalau mendahului dua rukun batal, karena wajib mutaba'ah. Itu diantara syaratnya. Jadi campur aduk di sini diantara syarat dan sunnah. Nanti akan disebutkan syarat-syarat yang lainnya. Kemudian dia disebutkan diantara sunnah-sunnah kita itu melaksanakan sholat jamaah adalah al-masyu bisakinah. Kita jalan dalam keadaan tenang, tidak tergopoh-gopoh. Walaupun akhirnya dengan cara seperti itu kita ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, nggak jadi masalah. Yang penting ketika kita ingin melaksanakan sholat jamaah, kita pergi ke masjid guna melaksanakan sholat jamaah dalam keadaan tidak tergopoh-gopoh. Kenapa demikian? Karena kalau kita itu berlari-lari, tergopoh-gopoh ketika kita menuju ke masjid atau mushola atau ke tempat dilaksanakan jamaah, maka nanti akhirnya kita ngosan, akhirnya menghilangkan kehusukan kita dalam sholat. Itu maksudnya. Di antaranya juga adalah wa yuhafidu ala idraki fadilati takbiratil ihram. Dan hendaknya setiap orang daripada personil jamaah dari sholat jamaah itu untuk supaya memperhatikan
untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam, supaya dia mendapatkan intisari daripada sholat. Disebut oleh Nabi itu adalah intisarinya sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadisnya, likulli syai'in sofwah, wa sofwatus shalah takbiratul ihram akibal imam. Segala sesuatu itu ada intisarinya. Ilmu ada intisarinya, makanan ada intisarinya. Dan ketahuilah bahwa sholat jamaah juga ada intisarinya. Intisarinya sholat jamaah itu adalah langsung setelah takbiratul ihram, imam, kita langsung takbiratul ihram. Jadi imam mengatakan Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar. Nah, berarti kita dapat keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Itu yang disebut oleh Nabi SAW safwatus shalah. Di dalam sempat sebutkan wal fadlu fi takbiratil ihrami bil istighali akibal imami. Dan keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah dengan cara begitu selesai imam melaksanakan takbiratul ihram, langsung kita memulai dengan takbiratul ihram. Dengan begitu kita mendapatkan intisarinya sholat. Buat apa kita mendapatkan intisarinya sholat? Nah, di situ ada rahasia. Apa rahasianya? Entah. Ada sebagian ulama menyebutkan, ada yang tidak menyebutkan. Tapi yang pasti segala macam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti ada hikmahnya yang besar, manfaatnya yang besar, yang walaupun kita tidak ketahui manfaat dan hikmahnya, kita laksanakan. Tapi yang pasti itu ada hikmahnya dan manfaatnya, karena itu adalah amrun ta'abudiyun gitu. Nah, itu. Dan hendaknya biasakan kita membaca, mengatakan seperti yang dikatakan oleh para sahabat Nabi. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Jadi setelah kita dengar, kita katakan siap, kami akan taat dan kami akan melaksanakannya. Itu yang harus kita katakan dan kita kerjakan. Wa tasulu bi an yastaghila bi taharrumi akibat taharrumil imam. Nah, itu. Bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam? Yaitu dengan kita menyibukkan diri setelah selesai takbiratul ihram imam, langsung kita melaksanakan takbiratul ihram sendiri. Berarti kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau semua sudah Allahu Akbar, imamnya sudah baca doa iftitah, bahkan sudah selesai, bahkan sudah mulai Fatihah, padahal dia sudah di situ, dia bisa memulai takbiratul ihram, tapi dia tidak memulai juga, ya berarti fatahu, dia kehilangan keutamaan itu, sehingga pantas untuk dia dikatakan fatakal ghanaim ya naim, kamu kehilangan banyak keuntungan wahai orang yang tidur. Dan jadi karena ngobrol, karena termenung, karena hal-hal yang tidak ada gunanya, akhirnya dia tidak sampai mendapatkan intisari. Nah, padahal segala sesuatu kan mencari intisarinya. Intisarinya sholat ya itu. Kita cari sarinya sholat itu di situ. Walau dakhala fi naflin fa uqimatil jama'atu. Ini ada masalah. Kalau seumpama kita masuk ke dalam masjid, mau melaksanakan sholat jamaah bersama jamaah di masjid, karena dilihat masih belum waktunya, akhirnya kita sholat sunnah. Nah, ketika sholat sunnah ternyata dilaksanakan iqamat sholat 5 waktu. Nah, bagaimana? Nudi bagal buhu naflan rok'ataini sumaik tadi. Maka kemudian katanya sunnah untuk kita percepat sholatnya. Kalau seumpama lebih daripada 2 rakaat, maka sunnah untuk kita ganti jadi 2 rakaat. Misalnya sebelumnya kita itu berniatan untuk melaksanakan sholat 4 rakaat, 5
rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Nah, sekarang jadi ke 2 rakaat. Supaya kita mendapatkan takbiratul ihram tadi bersama imam gitu. Paham? Jangan langsung kita batalkan. Nah, kan banyak di antara kita itu malah kita batalkan. Ada hal-hal kecil yang datang kepada kita langsung kita batalkan. Gak boleh kita batalkan sholat. Gak boleh. Kan kita batalkan sholat itu kalau tanpa uzur hukumnya dosa. Apalagi sholat wajib hukumnya dosa besar. Dengan dasar firman Allah Ta'ala, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian pernah sekali-kali membatalkan amal kalian yang sudah terlanjur dilaksanakan. Nggak boleh. Nah, jadi kalau sama kamu sholat wajib sendirian, disangkanya nggak ada sholat jamaah. Tiba-tiba di samping kamu itu ada satu orang atau berapa orang yang mau sholat jamaah. Gimana caranya sholat wajib kamu itu rubah jadi sholat sunnah? Nah, setelah jadi sholat sunnah, salam sholat sunnah, kemudian ikuti sholat jamaah yang di samping kamu itu. Gitu caranya. Kan? Jadi supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan cara jamaah. Nah itu. Atammahu innam yakhsha fawatal jamaah. Kalau seumpama dia itu tidak takut hilangnya jamaah. Tapi kalau takut hilangnya jamaah, langsung potong. Karena pas sholat jamaah itu lebih afdal. Nah itu maksudnya. Gue tahu. Walau dakhala fil fardi munfaridan fa uqimatil jama'atu dibagalbuhu nafran raka'ataini sumbayan tadi. Nah itu tadi. Kalau semua kamu sholat masuk masjid, sholat duhur sendirian, disangkanya nggak ada lagi jamaah yang melaksanakan sholat duhur bersama jamaah. Akhirnya apa? Dia sholat duhur sendirian. Begitu dapat 2 rakaat, ternyata ada segerombolan orang yang masuk ke masjid kemudian setelah dia maksudnya, dan melaksanakan sholat jamaah sholat duhur. Gimana caranya? Udah ganti sholat duhurnya dia itu menjadi sholat sunnah. Lalu kemudian dia keluar dari sholat itu ketika 2 rakaat, atau kita percepat jadi 4 rakaat. Kalau semua sudah ketiga, misalnya rakaat ketiga sudah paskan ke 4, jadikan sunnah gitu, sunnah mutlaqah gitu. Baru kemudian ikut jamaah yang dilaksanakan itu, sehingga dia melaksanakan sholat duhur dengan cara jamaah. Nah, itu. Fa in lam yaf'al wa nawal iktida'a fi asna'is shalah sahha wa kuriha wa lazimahul mutaba'ah. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, dia sudah terlanjur sholat sendirian, tiba-tiba ada di sampingnya orang yang melaksanakan sholat jamaah, dan dia nggak mau merubah sholatnya menjadi sholat sunnah, tapi yang dia inginkan, dia menggabungkan sholatnya yang tadinya bukan jamaah menjadi jamaah. Sehingga apa? Dia gabungkan sholatnya dengan sholat jamaah yang ada di sampingnya itu. Gimana hukumnya? Boleh, boleh. Walaupun dia sholatnya lebih dahulu dari sholatnya yang baru itu. Dia sudah dapat 2 rakaat, yang baru mulai. Gimana hukumnya? Boleh. Tapi wajib mutaba'ah. Nanti kalau sudah dapat 2 rakaat, dia akan 4 rakaat. Nah, setelah sampai imamnya melaksanakan tasyahud awal, dia niat mufaraqah. Ya. Baru kemudian dia salam, atau dia tunggu sampai imamnya itu tasyahud akhir lalu salam bersama-sama. Itu caranya. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang niat mufaraqah langsung salam, atau nunggu sampai imamnya nambah dulu sampai selesai baru salam sama-sama imam? Kira-kira nunggu yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Pertimbangannya lebih apa? Lebih cepat. Karena kita punya kaidah lebih cepat lebih baik. Iya atau tidak? Nah, itulah kita gitu. Padahal lebih lama kalau urusan akhirat lebih
besar pahalanya. Selama kita masih dalam sholat, selama itu pula kita dalam ibadah. Kalau keluar dari sholat berarti kita keluar dari ibadah. Tapi karena pertimbangan kita itu selalu terkait dengan dunia, karena kita masih di dunia dan dunia itu nyata, maka semua pertimbangan yang terkait dengan dunia itu lebih indah, lebih mantap, lebih condong, lebih segala-galanya itu. Faham? Nah, itu jadi semua pokoknya perbandingannya itu kalau seumpama kita itu malas, berat ya, lebih condong dan sebagainya, maka kecondongan itu, kemalasan itu dan sebagainya, maka tinggal kita perbandingkan dengan adanya uang gitu loh. Misalnya Pak, hadir hari Rebo, malas nggak? Malas misalnya. Tapi kalau yang hadir hari Rebo dapat uang 1 jutaan, hadir nggak? Nah, berarti apa? Kamu sakitnya nggak dimaafin. Berarti sakitnya sakit-sakitan, belum terlalu sakit gitu loh. Buktinya kalau masih ada duit 1 juta, dia masih mau hadir gitu loh. Itu loh, cara pertimbangan begitu. Jadi makanya, jadi kalau kita itu mau perbandingkan segala sesuatu yang terkait dengan diri kita, ahwal-ehwal kita, ya selalu berbandingkan dengan dunia. Dan biasanya semuanya itu bisa menjadi jelas kita ini masih lebih condong yang mana dan kemana gitu ya. Itu terkait dengan dunia, itu baru kita tahu. Terus tapi dia nggak mau, nggak mau misalnya, walaupun cuma 1 rakaat, dia sudah 1 rakaat, sudah dapat 1 rakaat sholat duhur, sudah dapat 1 rakaat sholat duhur, ya misalnya, ini baru orang sholat duhur, berarti kan dia dapat 1 rakaat, ini 4 rakaat, ya kan? Nah, terus dia gimana? Harus ikut imamnya yang baru ini. Harusnya dia 2 rakaat kan tasyahud, nggak boleh tasyahud, dia harus ikuti imamnya. Tapi ketika dia itu melaksanakan rakaat yang ketiga, bangun dari sujud yang kedua dari rakaat yang ketiga dengan imam yang baru, yang berarti bagi dia rakaat keberapa? Rakaat berapa? Bagi makmum itu rakaat berapa? Keempat, karena dia kan sudah 1 rakaat sendirian. Nah, maka dia nggak boleh nambah. Tunggu. Ada 2 pilihan, niat mufaraqah lalu salam, atau dia nunggu sampai imamnya duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir, baru kemudian salam bersama-sama. Lagi-lagi kita nunggu apa? Mufaraqah. Mau nunggu apa niat mufaraqah? Kalau ada sholat tarawih tapi 10 salam. Ada sholat tarawih cuma 4 salam, tapi yang 4 salam 1 jam. Yang 10 salam cuma 20 menit. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang banyak atau pilih yang lama? Nah, nah itulah kita gitu loh. Nah, padahal Rasulullah mengatakan gadrul ajar ala gadrin nasab, paling besarnya pahala paling capeknya. Jadi tambah banyak capeknya, tambah besar pahalanya. Nah, capek itu, pahala itu bandingkan dengan uang gitu loh. Nah, baru terasa gitu loh. Baru terasa. Jadi bagaimana kita mengukur keimanan kita dengan uang, bagaimana kita mengukur ibadah kita dengan uang, bagaimana kita mengukur semangat kita dengan uang, bagaimana kita mengukur malas kita ini malas betulan atau enggak dengan uang. Semuanya itu dengan uang, bakal kelihatan nanti. Jadi tolak ukur ujian itu dengan uang gitu loh. Faham? Ada suami ganteng tapi nggak punya uang, ada suami jelek tapi banyak uangnya. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, itu yang kurang waras, yang bilang
yang ganteng yang banyak uangnya Ustaz. Itu orang waras. Ada pilihan tadi Ustaz bilang gitu. Nggak ada pilihan. Ustaz cuma bilang ada yang ganteng tapi nggak banyak uang. Ada yang nggak ganteng tapi banyak uangnya. Pilih mana? Tuh. Itulah perempuan masa kini. Nah, ada ganteng tapi nggak soleh. Ada nggak ganteng tapi soleh. Pilih mana? Hah? Ada gak ganteng ya tapi soleh, ada ganteng tapi kaya gak soleh. Gak ganteng, ganteng tapi kaya, gak ganteng tapi soleh. Pilih yang mana? Ganteng tapi kaya, gak ganteng tapi soleh. Nggak ikhlas ngomongnya. Terima apa adanya, sudah suami kamu itu udah bagus ya. Itu harusnya pilihan buat yang selain kamu. Kalian udah janda semuanya, udah kawin semuanya. Mau dipilihin lagi? Nah, jadi seperti itu. Jadi cara kita mengukur keimanan dan sebagainya itu adalah keuangan ya. Uang ataupun dunia. Makanya Nabi SAW pantas beliau itu mengatakan ad-dunya khilwatun khadirah. Tapi ketahuilah bahwasanya dunia itu sangat menjerumuskan. Memang enak dipandang, hijau warnanya, nikmat rasanya, tapi ingat sangat dia menjerumuskan. Jadi ketika dunia itu sudah ada di dalam hati kita, itu sangat menjerumuskan. Nah, jadi gimana? Ya dunia biar di tangan kita, jangan sampai di dunia kita, jangan sampai di dalam hati kita. Cukup di pandangan kita, cukup di tangan kita, tapi jangan sampai masuk ke dalam lubuk hati kita. Agar Allah SWT kita teruskan.